Halo semuanya, kalian semua sedang mendengarkan podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik ngegame terus. Selamat mendengarkan. Fall Guy itu juga sempat hype itu. sempat hype. Aku ya bingung, ini game padahal mau jorok-jorokan kan? Iya, Benteng Takeshi ya, modelnya iya. ya. Iya, jadi yang itu kayak Battle Royale tapi The Last Survivor, nanti puter-puter kincir gitu, berusaha jaga keseimbangan, yang jatuh dulu kalah, out gitu itu. Persis Benteng Takeshi kok itu. Menarik idenya, tapi kembali lagi game-game kayak gitu sih nggak akan bertahan lama, nggak akan memorable juga ya, sambil lalu aja gitu. Among Us itu juga 2018 kalau nggak salah, baru hype ini aja. Tapi kita harus ingat hype, kenapa bisa hype sekarang. Mungkin ya tadi kayak di awal bilang tadi, kamu sama si Akai tadi, wong uripe slow banget itu mungkin. Ora mikir apa, yo main game lawas wae di sengklake gitu kan. Iya, betul. Nah, bisa gitu. Ngomong-ngomong soal iki ya, sport tadi ya. Nek delok kompetisi yang sekarang iklimnya sudah terbangun kompetitif segala macam. Kita udah lihat lah industri e-sport sendiri juga bertumbuh demikian pesat, walaupun aku pribadi masih menganggap industri e-sport ini bubble industri kalau menurutku lo ya. Ini penilaian pribadi aja. Kenapa aku bilang bubble? Karena support sistemnya itu masih di sektor yang berdekatan. Misalnya sponsore tim e-sport gitu ya, dia belum menjangkau sponsor yang nggak berhubungan langsung dengan elektronik misalnya. Aku mengambil perbandingan sebagai contoh, misalnya balapan mobil lah, entah balapan mobil, entah touring car atau formula misalnya, atau MotoGP gitu ya. Di tim balap itu sponsornya bisa sangat beragam, mulai dari spare part motor atau mobil sampai ke deodoran gitu kan. Berarti kan secara bisnis dia sudah sangat sustainable, sehingga brand-brand itu bisa membuat asosiasi ke tim itu gitu loh. Oh, ini timnya produktif atau timnya itu berprestasi, jadi brand itu mau dipersepsikan sebagai brand yang bagus sesuai dengan timnya itu gitu kan. Sementara kalau di sport aku lihat belum sampai ke situ. Yang masuk nyemplung tuh masih yang dalam satu circle lah. Tapi bisa dilihat juga kalau dalam konteks electronic sports ya, atau e-sport tadi, satu ya, semua orang bisa join. Mungkin si Akai karena sama Andre ini bisa semua join semua. Iya sih, dia nggak ada batas usia ya sebenarnya ya. Ya, satu ada sih batas usia, tapi dia tidak menutup kemungkinan orang luar bisa. Tapi kalau kamu mau ikut race Formula 3 aja kan kamu nggak mungkin tuh. Ya. Kecuali kamu harus belajar macam-macam ya, maksudnya nyetir sampai. Nah. Terus yang kedua, mereka itu bukan hanya sponsor ya, tetapi memang dibangun dari komunitas. Ini sejauh yang aku tahu ya. Jadi saya contohkan Dota mesti ngerti lah ya, Dota ya. World of Warcraft. World of Warcraft, Dota itu kan, Dota 2 itu, tapi Dota 2 bukan, nggak ada hubungannya sama Warcraft ya, yang buat si Valve ini. MOBA yang paling tinggi hadiahnya saat ini dan paling populer itu kan Defense of the Ancient 2 itu, Dota itu. Itu dia itu bisa, yang juara satunya itu hadiahnya lebih besar dari Champions League. Juara Champions League. Oh ya, secara pool price-nya ya, apa namanya? Pool price-nya ya. Nah, pertanyaannya dari mana setelah pool price itu? Kok bisa? Nah, ternyata pool price ini adalah semacam orang dari seluruh dunia yang daftar tadi, semacam tiketing untuk daftarnya lewat pool price itu. Dan semua orang bisa daftar lebih dari satu tim kan. Untuk orang-orang amatir. Okay. Jadi misalnya Andre, Akai sama aku bertiga, kita daftar tim A. Iya. Terus kita daftar lagi untuk tim B. Kita daftar lagi untuk tim C. Ya, 2 orang ganti-ganti gitu. Perkara nanti siapa yang mau masuk sampai final, nah itu nggak masalah. Nah, pool price ini dapatnya dari situ, termasuk juga dari kompendium dan jualan-jualan tadi yang kamu nggak suka, dari microtransaction, dari pernak-pernik. Walaupun kalau di dalam Dota itu pernak-pernik itu tidak nambah. Beda ya dengan Mobile Legends, makanya aku nggak suka banget Mobile Legends, karena tadi itu top spender Mobile Legends itu.
skinnya tuh top spender. Tapi kalau Dota itu enggak top spender. Kebanyakan game kompetitif yang bagus enggak pakai top spender. Lalu buat apa beli skin? Ya buat kalau enggak nambahin jago, enggak gitu. Terus fungsinya apa kira-kira? Ya kalau mati dengan style aja, diverse style lah. Nah, jadi kalau beli ya kan beli skinnya Apex Legends itu harganya 200.000 satu skin itu. Padahal dia nggak nambahin jago, malah kadang nambahin nggak penting, karena misalnya dia harusnya bisa ngumpet di shadow bayang-bayang itu. Dia nggak bisa ngumpet karena bajunya kelip emas gitu. Wah, tembaknya dari jauh ya kena gitu. Tapi ya dengan matinya dengan gaya aja kan, wah penting lambiku apik. Loh, gitu. Itu kan sama kayak prinsip fashion ya. Biasanya barang fashion itu nek secara fungsi itu malah nggak fungsi, tapi nek didelok wangun ngono kan. Nah iya, ya kayak gitu kira-kira. Terus sama. Nah, tadi tentang Dota tadi kalau kita hubungkan dengan sponsor, setuju aku. Apalagi kalau sponsor tim kayak di Indonesia ini banyak tuh EVOS macam-macam lah itu. Itu sponsornya udah kemungkinan besar nih. Kalau enggak alat-alat elektronik komputer, ya gear gaming, gear untuk gaming itu, atau minuman kesehatan, misalnya Krating Daeng kayak gitulah. Gitu. Yang itu untuk konon katanya untuk konsentrasi gitu kan, high sugar, high kafein dan sebagainya gitu. Tapi nah aku sih ya itu tadi memang belum bisa sampai pada level hotel nyponsori gitu tuh enggak gitu, kok masih jauh karena juga penggemarnya sangat terbatas ya. Jadi kalau aku bilang segmented ya. Segmented banget sama ini, exposure-nya kurang. Kamu nonton MotoGP itu kan, wah exposure-nya luar biasa. Wah di televisi nasional gini-gini ya, nonton pertandingannya Dota final, ya kamu cuma bisa nonton di channelnya Dota itu kok, atau channel Twitch misalnya, atau kerjasama itu, dan itu free juga lah ya mas. Mau ngapain coba kan? Padahal yang nonton juga orang-orang biasa gitu, bukan orang-orang berduit lah. Kalau MotoGP itu orang-orang bapak-bapak berduit, om-om berduit banyak nonton gitu. Formula 1, sepak bola, tinju, apalagi UFC itu om-om berduit banyak nonton. Jadi pasti exposure-nya tinggi sekali. Gitu. Monetisasinya gampang ya. Nah, monetisasinya juga mudah gitu. Kalau game kayak e-sport kok belum sampai sana ya. Mungkin 20-30 tahun lagi lah bisa kayak gitu. Wong ini di Piala Asia sama di Olimpiade aja masih dipertanyakan kok ini layak nggak untuk dipertandingkan gitu. Karena kok ya itu tadi kayak kata Andre, kok game kok kayak gini gitu. Walaupun kok sports kok, tapi kok orang sports gitu. Walaupun tadi aku bilang bahwa ya harus, karena gimana pun itu bakalan jadi istilahnya culture atau budaya di masyarakat ya. Kebayang nggak sih Andre, kamu 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, kalian bayangin nggak sih ada besok itu ada desainer grafis profesi ya, ada desainer grafis, ada web designer, ada gamer, ada nggak kebayang? Nggak kebayang kan dulu. Ya, apalagi sekarang caster. Itu caster tuh profesi yang dulu tuh ono toh. Ya ini sedikit cerita pengalamanku ya. Kenapa aku takjub dengan e-sport tuh? Aku baru benar-benar bisa mencerna eksistensi e-sport tuh kayak mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu lah. Sebelum-sebelumnya itu kayak apa tuh e-sport gini. Nah, sampai ketika di mana waktu itu ya Arya kancaku dolan ning server. Arya apa kan? Penyanyi ya. Iya. Julia. Nah, dia pernah main ke tempatku di Tangerang. Terus aku takut dong apa iku meneh. Arep nonton e-sport ning ISBSD. Oke. Terus aku sambil bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat seorang Arya itu sampai terdorong nonton di sini live gitu loh, sama kayak kita nonton konser band ngono kan. Nonton bal-balan atau nonton ya pengen nonton. Nek nonton band kan luwih effort ya, maksudnya luwih niat. Dan waktu itu ada ngasih clue ke aku, ya wes gue tontonan iki deh, iki ono live streamingnya. Dan aku gitu waktu itu nonton, loh ternyata seseru ini ya. Jadi kayak penontonnya itu chanting ya, apa sih chanting itu apa ya, bersorak-sorak ya apa jenenge, mengalu-alukan gitu loh, yel-yel gitu ya.
yel-yel tim favoritnya gitu. Wow, hebat gitu-gitu. Nah, pokoknya apa ya? Vibe-nya, nuansanya, atmosfernya itu seakan-akan kita lagi nonton fighting, real fight gitu loh. Seperti kita lagi nonton Smackdown atau lagi nonton UFC gitu ya. Itu yang aku rasain waktu itu nonton itu. Jadi oke, ternyata industri ini tuh sedemikian gede, dalam arti penontonnya atau penggemarnya itu ya banyak gitu loh. Tak kira ki mung sithik gitu waktu itu ya. Sekarang udah paham aku. Iya. Ya nggak kebayang kan 20 tahun yang lalu bakalan ada fenomena-fenomena game yang seperti ini gitu. Bahkan ono kuliah ning ilmu komunikasi ono game juga ya kebayang aja gitu. Ya nggak kebayang gitu. Orang anggapnya ya media masih televisi, paling internet gitu. Enggak, the best storytelling platform sekarang game bukan film. Coba industri nomor 1 itu kalau nggak salah tahun 2008 itu industri entertainment di Amerika itu nomor 1 itu pornografi. Makanya ketika apa Black Friday apa itu yang goyah itu ekonominya hancur gara-gara Lehman Brothers dan kawan-kawan remuk itu ambruk itu pornografi tetap ketawa-ketawa aja, penggemarnya beda, tetap duitnya tetap. Nah, stay erect ya. Sekarang beda. Sekarang nomor 1 itu kalau nggak salah emang video game. Nomor 2 pornografi. Film itu udah nggak dihitung. Film itu bawah, apalagi pandemi gini ya, film itu udah di bawah-bawah. Jadi makanya Gordon Levitt itu siapa itu yang jadi Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt itu kan diwawancara juga bilang beberapa waktu lalu video game itu platform paling bagus untuk storytelling, nggak ada yang lainnya gitu. Karena film kalah karena film tidak bisa memberikan kita apa istilahnya tadi pengalaman yang sama. Coba kalau The Last of Us itu nanti The Last of Us difilmin, tapi bukan yang versi X ya kan. The Last of Us kan The Lastnya pakai LUST nanti. Nah itu beda lagi nanti kan. The Last of Us gitu. The Last of Us tapi AC ASS. Oh iya. The Last LUST ASS misalnya gitu kan. itu kan nanti mesti bukan itu ya, tapi misalnya dia difilmkan gitu. Dia difilmkan. Nah, ini nanti pasti kamu akan kecewa mesti, atau kamu mesti akan langsung membandingkan, wah storytellingnya jelek ini. Iya, itu sudah kebayang. Nah, makanya ini kan tantangannya Tom Holland nih. Tom Holland kan mainin si Nathan Drake Uncharted itu. Nah, ya, Uncharted itu nomor 2 itu nih storytelling menurutku paling betul. yang Uncharted itu. Ini kalau Nathan Drake ini jelek bubar itu. Iya. Franchise itu di film hancur ya, sama kayak kemarin Tomb Raider si Alicia Vikander yang main ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan hancur-hancuran. Padahal dia bagus banget main di Ex Machina itu, aku seneng loh nonton Ex Machina, keren banget gitu. Tapi begitu dia main di mana, wah jelek. Storytellingnya juga jelek banget. Yang nulis si Vikander bagus, actingnya lumayan lah gitu. Tapi script writingnya nggak bisa gitu, nggak banget. Tapi emang bener sih ya, banyak game atau komik lah yang ketika difilmin udah banyak banget gitu. Dan itu memang tantangan, apalagi kayak zaman-zaman dulu apa Street Fighter ya pernah difilmin. Tahun 2009 malah Chun-Li yang main idolaku ya main nih, apa kayak Christine Kreuk itu loh yang main Smallville jadi. Nah, itu kan tahun 2001 dia main Smallville sampai 10 season itu. Aku seneng gitu, teman. Ini film jelek, gitu aja. Wah, ini nggak sesuai ekspektasi. Belum ada kok film game yang bagus. Loh, mungkin ada ya, tapi aku ada excuse-nya, Dok. Ada excuse-nya. Bikin aja Street Fighter Cinematic Universe. Ngawur nih. Itu dulu mau gitu loh, Dre. Itu maksudnya kan nanti ada Chun-Li terus ketemu sama Ryu, tapi kan batal gara-gara Chun-Li gagal. Loh kan itu salah satu excuse supaya orang tidak mulai membandingkan, karena kalau udah dibikin Cinematic Universe ya aku duwe jagatku sendiri, aku udah jagat kanon sendiri kan. Punya kanon sendiri gitu. Iya harusnya kayak gitu. Tapi orang gimana pun yang namanya game itu, apalagi gamer ya, dia akan selalu membandingin. Itu jeleknya. Jadi bikin film sebagus apa? Ini apa Monster Hunter mau keluar? Kan
Udah tuh dikritik habis-habisan. Aku Kenapa ada aku nggak yakin singkatan? sih. Aku nggak yakin sih. Ah ya, Mila Jovovich main lagi. Dulu Resident Evil udah hancur kayak gitu. Ada masih nonton Resident Evil, aku nggak ngikutin sih yang ini filmnya. Nah, Sonic piye? Sonic kemarin kan dikomplain soal visual kan, karakternya itu. Itu Sonic sudah jadi rilis belum sih? Burung toh. Tak kira wis Itu loh. kayaknya kan Burung. trailernya keluar itu kan. Trailernya keluar terus matanya jelek banget. Terus direvisi. Komplain kan. Terus direvisi habis-habisan. Oh. Iya, menarik itu kasus kayak itu. Karena wah ini jelek, malah langsung ada yang bikin fan artnya, langsung bikin, harusnya bikinnya desainnya kayak gini loh. Nah, itu dipakai desain dia gitu. Entah mungkin dibayar juga, nggak ngerti, tapi intinya desainnya diubah gitu. Malah film yang cerita tentang game tapi nggak dari game bagus. Contohnya Ready Player One. Aku mau Nonton lagi nonton kedua kalinya. Lagi mau sebelum take podcast ini. Itu gue film apa gitu? Itu film Itu Steven Spielberg om. Steven Spielberg. Tak tonton nih. Aku beberapa kali mendengar nama itu tapi belum terbuka untuk menonton. Nah, yang asik dari Ready Player One itu referensi 80-an, 90-annya kuat banget. 70, 80, 90 itu bagus banget. Nah, kamu udah baca bukunya belum, Dre? Belum ya, aku nonton film itu aku. Nah, bukunya jauh lebih bagus, Dre. Nggak sesederhana di filmnya. Terus di filmnya tuh kan, ya simpelnya, kamu nonton si cowok tuh ganteng kan, si siapa itu, Watts itu. Iya, Wade Watts itu ganteng. Terus ceweknya juga cantik kan. Aladinnya dia punya tanda lahir di mata itu tetap ayu toh. Wah, kalau aslinya orang yang buku tuh Wade Watts itu remuk. Freak banget. Wah, remuk tenan, jerawatan, elek, lemu. Wah, mambu, pokoknya jijik banget intinya ngono. Iki tipe-tipe gamer yang enggak keluar kamar lah. Tipe-tipe hikikomori. Enggak keluar kamar, tapi lemu, elek ngono, ceritanya ngono. Dan ceweknya ini enggak mau diketahui mukanya kayak apa. Wah, itu baca bukunya itu bagus banget. Aku baca bukunya setelah nonton filmnya. Itu si temannya kan udah ngasih clue, si Egg gitu. Kamu harus tahu diri, nggak selalu pemain yang kamu lihat di Oasis itu sama seperti di dunia nyata. Itu kan dia udah ngasih clue. Iya. Bisa aja cowok jadi cewek, cewek jadi cowok. Contohnya si H.H. Lee kan. Cewek berode. Aku banget nek main game kan nganggone cewek. Iya, nah aku ya bisa. Kalau bisa aku karakternya itu cewek terus aja. Nah, betul. Terus jenenge Dian Sastro. Oh bukan, American Reject ya? Oh, kuwi Sealers. Wes ora wes album terakhirnya wingi wis udah berapa tahun yang lalu. Gitu. Menarik kok, tapi ngelihat fenomena itu, apalagi film mau gabung dengan game dan sebagainya. Terus anak orang tua menjadi orang tua juga. Wah, yang peka juga. Oh ya, aku tak cerita sih nek bab wong tua. Jadi ini yang penting ya, ini mungkin untuk parenting gimana pun ya teman-teman, anak-anak kita itu lahir nantinya, entah lu ambil anak angkat lah, apapun itu, mereka dibesarkan di era digital. Dan nggak mungkin itu dilarang. Mereka tuh digital native. Ceprot lahir, terus awakmu ngelarang anakmu ora oleh nyekel handphone. Wah, protohil yang mustahil itu. Kok bisa? Lah dirimu megang handphone nggak? Kalau dirimu megang handphone lah, anak itu mimik dari dirimu dari orang tuanya Paling mudah ya, anak itu adalah mencontek orang tuanya, bukan diajarkan oleh orang tua, tapi memang nyontek. Nggak boleh ini ya, misalnya. Tapi orang tuanya ini itu, nggak boleh ngerokok ya, gitu. Tapi orang tuanya ngerokok ya, anaknya ngerokok, nggak boleh ini ya, tapi orang tuanya ngebut, misalnya nggak boleh ngebut ya, orang tuanya nyetir ugal-ugalan, nah anaknya jadi kayak gitu. Atau misalnya kamu harus banyak baca buku, orang tuanya konsisten, ya baca buku terus orang no TV, ya anaknya nanti seneng baca buku. Nah, sama sebetulnya dalam konteks digital native, anak itu lahir, orang tua udah pegang handphone. Kalau misalnya si Andre ini ngelarang atau si Aka ini nanti ngelarang anaknya, kamu nggak boleh banyakkan handphone gini-gini, ya teman-teman harus yang mulai duluan, nggak pegang handphone depan anak. Itu udah rule number 1 lah menurutku, aturan nomor 1. Nah, problemnya adalah di rumah aku nggak bisa ngelarang anakku main game, simpel aja karena aku main game gitu loh. Jadi yang alih-alih aku melarang,
yang aku larang adalah nonton TV. Tadi aku udah cerita sama Andre, TV lokal tadi. Itu benar-benar nggak boleh Andre kalau di rumah Andre. Aku restricted itu. Wah, TV lokal itu enggak deh gitu. Nonton game main game boleh, nonton YouTube boleh, tapi dengan pengawasan. Nah, apa yang mereka tonton tuh aku ngerti. Kalau mereka main game yang jelek tuh ngerti. Kalau mereka nonton TV, kualitas TV kita tuh nggak ada yang bagus. Nggak mungkin juga mereka terus nonton Metro TV ambil, oh iya ya ini Donald Trump ini kayak gini politik, atau Biden ini gini gitu. Nggak mungkin gitu. Anak saya nggak mungkin gitu. Yang ada adalah tadi kembali oleh main game. Aku nggak apa-apa main game lah apa-apa. Tapi aku ngerti game apa sih dimain game. Nah kira-kira kayak gitu. Nah, aku ngerti game apa. Jadi anakku main Mobile Legend misalnya. Mergo kanca-kancane ya. Walaupun aku rasa seneng ya Mobile Legend. Tak kancani anakku main gitu. Tak kancani kayak apa toh. Udah ya. Lalu yang kedua pembatasan. Tadi kalau Andre cerita tadi mungkin aku nggak ngerti. Dulu orang tua itu memperbolehkan nggak. Nah orang tuaku biyen strict banget orang oleh main game ini haram hukumnya. Benar-benar game itu haram gitu. Berarti game itu ora oleh ning omah ki ora ono. Nah, akhirnya tadi yang kulakukan adalah nyolong-nyolong tadi, main di rental, main di rumah temen. Modalnya apa? Kalau dulu kan beli gamenya murah ya 5 ribuan ya. Iya. Oh, nah, 5 ribu atau 3 ribu lah dulu itu. Sama beli memory card 1. Jadi aku punya game sama memory card yang bisa aku mainkan di rental atau di rumah temen. Intinya gitu. Nah, curi-curi kayak gitu. Sampai konsol pertama yang tak beli itu PS2. Gara-garanya aku punya uang nyambut gawe. Itu aja. Aku kerja punya uang. Bisa beli sendiri. Aku bisa beli sendiri. Kuwi wae dilarang. Nek aku ngomong sih ora oleh ndre. Mah, Pak aku mau beli ini apa? Bapak Ibu saya mau beli ini. Oh, langsung dilarang. Yang kulakukan adalah tuku sik lagi ngomong. Iya. Iya, atau meh japake. Ya wis oleh, tapi terus akhirnya wong tuaku ya nesu ngono kae. Akhirnya tuku TV barang, aku tuku TV dhewe. Cek cilik kayak ning tak go ning dhuwur. Terus main ora ning ngarepe wong tuaku. Untung kowe ra tuku meteran listrik sisan, Dok. Aku tak tuku meteran listrik dhewe. Ora iso aku, kan diboikot merek Prancis kuwi. Boikot banyu aku wae ngopo tuku banyu aku wae boikot meteran listrik iki merek Prancis ya toh. Ngono, artinya anakku wis tak jarke wae main game. Ya enggak apa-apa, tapi sehari maksimum 1 jam. Wis kuwi wae. Ngomong-ngomong, akeh iki mbiyen kowe sempat dilarang atau kae karo bapak ibu pas zaman cilikan main game? Dilarang enggak sih, cuman memang enggak difasilitasi. Dari zaman Nintendo gitu enggak, cuman pas PS1 cuman dibeliin PS1 aja. Cuman ya memang karena pada dasarnya aku suka visual ya, desain dan visual gitu. Jadi dari kecil kan kalau misalnya ke belanja bulanan ke swalayan gitu ya mampir dingdong gitu. Terus zaman masih Sega itu ke rentalan, PS juga banyak di rentalan. PS2 itu numpang di temen kos. Kalau sekarang lebih cenderung streaming, ya nggak streaming ding, nonton di YouTube sih. Misalnya ada game yang kayak tadi Ghost of Tsushima gitu ya, always nonton YouTube. Tapi banyak yang gitu juga kayak saya kayak maksudnya nggak beli gamenya, walaupun dia punya platformnya ya, tapi kadang dia nggak mau. Jadi misalnya aku yang tak tonton habis ning YouTube ini salah satu contohnya Assassin's Creed. Aku nggak mau beli gamenya karena aku udah ngerti gamenya gitu, nggak ada ya wis koyo ngono kae lah. Terus aku tak tonton sinematiknya wae kantek ngono kae 30 jam misalnya ngono kae ya wis nyambung tiap wengi ngono. Setengah jam ya banyak yang gitu ya. Itu menghemat waktu. Gini, itu jadi bahan pemikiranku beberapa waktu yang lalu. Artinya gini. Dulu itu orang dianggap khatam game itu kalau namatin, bener nggak?
Aku Iya. wis namat ke Tekken, aku wis namat ke Final Fantasy lah. Final Fantasy itu jadi kayak milestone. Kalau orang udah nyelesain itu udah sah, kamu fansnya Nobuo Final Uematsu gitu Fantasy, kan, atau fansnya. 50 jam ya, itu 60 jam ya. Iya. Oke. Tapi gini, tidak semua orang itu punya kemewahan itu. Not everyone has its luxury itu loh untuk menghabiskan Iya. waktu selama itu gitu. Bahkan waktu kita masih bocah gitu ya. Ya kan kita suruh bantuin orang tua, harus ngerjain PR, harus ngapain lah banyak gitu lah. Nah, itu satu. Waktu itu akhirnya aku berusaha banget nih namatin Final Fantasy 7 dan itu pun gagal. Karena kasetnya rusak. Nah, iya. Kaset bajakan biasa. Nah, hal itu terus membuatku berpikir, nek pamane namatin game itu sebagai benchmark, sebagai patokan, maka aku nggak akan menjadi gamer sampai akhirnya The Last of Us ya. Itu aku bisa bilang satu-satunya game yang berdurasi lumayan panjang yang aku tamatin. Dan terus akhirnya aku mendapat satu insight bahwa ternyata sekarang orang bisa menikmati game dari YouTube, maksudnya nonton loh. Dan itu dengan menonton itu orang juga bisa mendapat detailnya gitu loh, feelnya juga dapat. Ya pamannya gamernya memang jago kan, gamernya emang keren, kita merasakan seolah-olah kita yang main game itu gitu loh. Dijak ngobrol gathuk, main apa lah, Resident Evil atau main apapun lah yang sifatnya ada plot ceritanya segala macam, kita ngobrol gitu habis Red Dead Redemption 2 atau Ghost of Tsushima gitu ya. Di adegan ini tuh ada ini ada itu, kita kalau ngobrol gathuk walaupun yang main cuma satu orang misalnya ya, pemainnya yang main mau dadok ki, aku kalau nggak main, tapi kita masih bisa ngobrol, bisa matching. Bayangkan kalau menunggu masing-masing dari kita main, orang bakal ketemu. Pamane dadok ngomong wis namatke, aku rung tamat dadok wis rampung, gak ono obrolan guys. Dan aku merasa ini adalah caranya orang menikmati game. Jadi ya masih nyambung seperti tadi loh Dok, kamu bilang bahwa ada yang namanya fotografi yang di game itu. Aku juga baru tahu sekarang sih bahwa ada orang yang bisa mengambil keindahan dari game itu sendiri menjadi sebuah konten gitu. Aku bahkan nggak terpikir, maksudnya berarti ada orang yang bisa mengapresiasi game itu di aspek itu gitu loh, nggak perlu harus pokoknya aku tuh tamat loh. Ternyata enggak gitu. Tak kirimi list gameku sik wis tak tamat dengan saiki. Tiap aku tamat game tak update. Tiap aku tamat game tak update. Mungkin ana sing kralen siji loro lah. Tapi iya. Kira-kira kuwi. Nganti Dadok ini sampai bikin apa istilah jurnal game yang udah ditamatin. Wah, luar biasa nih. Itu banyak yang masih miss sih sebetulnya, maksudnya saking wis-we aku kok game apa meneh ya gitu. Itu dari tahun 84 lah, aku main game mulai 84 aku. Jadi mungkin kalian baru lahir atau belum lahir mungkin aku main game. Dulu neng Apple 2 prosesornya sopo biar ngerti, tapi komputer tahun 84. Komputernya regane karo omah larang komputernya. Bapakku itu hibah. Soalnya dapat beasiswa ngono kae lho, terus kayak komputerku juga gitu. Ini sih banyak banget sih, aku sambil ngeliatin list yang di Dadok kirim itu. Ada kali ini ratusan game. Ini seingatku ini aku bisa bilang jurnal seorang gamer yang memang kalau dikatakan dari tahun 84 berarti udah lebih dari 30 tahun kan, berarti udah hampir 40 tahun lah, hampir 40 tahun tuh gaming, istilahnya menikmati main game ya, iya. Wingi disertasiku itu yang tak tulis kemarin, disertasi S3 itu kan aku nyari pemain kan tentang video game ya, tentang fantasi kesempurnaan seseorang yang bermain game itu loh. Nah itu kui ada 8 orang informan ya, aku pakai etnografi itu mereka mainnya udah lebih dari 20 tahun masing-masing itu. Wah itu aku nyarinya ya agak hunting juga di grup-grup itu, dan mereka yang mau terbuka gitu. Aku wawancara, aku ikutin ketemuan, terus main bareng gitu. Ya itu. Jadi ternyata banyak juga orang yang main udah lebih dari 25 tahun, 20 tahun gitu. Pandangannya terhadap game itu
beda gitu dengan anak-anak sekarang yang main game mobile itu. Tapi gini dong, pengalamanmu ini mungkin bisa kita tarik sampai ke depan, artinya gini, bahwa orang itu main game itu bisa jadi menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupannya, baik itu dia main game cuman selingan, artinya kayak ya wis lah mau kayak main apa soliter, apa main kompetisi soliter di kalangan pegawai negeri itu. Zuma naik gue. Oh Zuma. Zuma ya. Zuma. PNS ya, dolanane wong PNS kan Zuma. Tapi gini deh, sepakat deh ya. Jadi game itu kan sebagian ada orang menganggap game itu sebagai hobi, juga ada pekerjaan e-sport tadi kita nggak usah bahas lagi itu, karena orang bahas hobi. Bagiku yang paling pertama ketika kita ngomongin hobi adalah hobi itu sesuatu yang menyenangkan untuk mengobati hidup kita yang atau mengimbangi lah, bukan mengobati, mengimbangi hidup kita yang mungkin stressful dan sebagainya. Satu. Yang kedua, hobi itu tidak harus produktif bagiku itu. Jadi yang namanya produktif itu orang kerja produktif, tapi orang berhobi itu orang kudu produktif. Ya kali misalnya Andri iki karo si Aka iki mancing hobine, terus aku ning omah ngono kae, kene mancing kudu entuk iwak telu po main masing-masing, yo enggak juga gitu kan. Enggak harus produktif. Ya, jadi main game itu bagian hobi. Nah, bagian dari hobi ini sebetulnya sama aja. Tadi bagian tak terpisahkan dari hidup tadi. Itu namanya kan culture ya, membudaya gitu. Dalam kehidupan kita membudayakan itu. Sama misalnya kalau kamu kalau orang Islam sholat gitu ya, terus sholat itu menjadi bagian dari budaya dia sehari, jadi sehari 5 kali sholat gitu. Tapi aku ora sholat loh sih, jadi ya nah itu tadi kembali bahwa budaya itu akhirnya tidak bisa lepas dari hidup ya. Nah, jadi itu yang terbentuk yang akan dibawa selamanya gitu. Yang akan dibawa kalian selamanya. Jadi itu semacam hobi yang menjadi budaya yang akan dibawa. Sama seperti orang, aku seneng banget nonton film misalnya gitu. Aku seneng banget baca buku. Ada kan orang gitu, hobinya apa baca buku, hobinya apa nonton film, hobinya apa berenang, hobinya macam-macam. Jadi yang lagi ngetren hobinya apa sepedaan misalnya gitu ya. Orang macam-macam tuh, orang suka. Ya kembali lagi, jadi kalau nggak ada itu tadi nggak ada pengimbang, ya orang harus seneng gitu loh. Aku dulu ya waktu nikah sama istriku tuh, waktu nikah itu tahun 2009 itu. Aku sebelum nikah tuh ada lamaran itu loh. Sebelum lamaran tuh aku bilang kita dewe iki meh lamaran itu. Kita mau lamaran. Mau bilang pakai bahasa Jawa ya. Aku cuman ada satu hal yang harus kutegaskan sekarang itu. Jangan pernah bilang sama aku untuk berhenti main game, karena kalau itu terjadi kamu nggak bisa memenuhi itu, dewe ra sido lamaran, mending kita nggak usah, berarti kita emang nggak cocok. Itu prinsipku paling dasar. Jangan nyuruh aku berhenti main game atau nonton pop culture, aku bilang gitu, hiburan-hiburan itu. Makanya aku kan sampai sekarang ini aku ben wengi aku sih nonton Netflix kan lho, anime basket saiki lagi nonton Binge Watch basket Kurosaki basket Kurosaki ya. Nah ya itulah yang anak ajaib 5-6 orang itulah. Untung tutup bayi ajaib ya. Oh, ya kan. Gledek. Anak ajaib Joshua kan biyen. Oh iya. Masih nganggo watu ya lho, petir ya lho. Iya, bocah ajaib. Batu petir. Ponari sweat. Itu. Nah, itu permintaanku sama calon istriku dulu itu. Satu itu pokoknya jangan sampai ngelarang aku. Aku kan biyen udut. Udutnya aku ora. Aku udah 7 tahun lebih lah enggak udut itu. Terus kowe sih udut nih. Kowe udut atau ya? Aku mandek aku. Aku mandek setelah podo karo kowe. Ya ora podo lah, mesti ketika aku udah memutuskan untuk menikah, stop. Soalnya aku pengen duwe anak dan anakku bebas dari rokok loh. Nah, aku ya. Ya, sama. Aku mbiyen ngono kuwi, tapi sih udut hanya di kantor. Itu pun aku nggak pernah beli. Sampai akhirnya aku berhenti total ya sekitar 7-8 tahun lalu. Nah,
metu bengi aku biyen seneng dolan bengi. Aku ora apapun oleh lah kecuali kuwi mau main game karo nonton apa jenenge pokoknya hobi lah, kecuali hobi misalnya kayak main game, main kartu MTG, nek kowe ngerti kartu MTG lah gitu. Main Magic the Gathering lah. Magic the Gathering, aku bisa main itu. Itu untuk komunitas. Jadi oke kok anak Jepangan mesti awakmu kenal dari. Wih, aku karena oke anak Yu-Gi-Oh kuwi. Nah, aku main itu untuk sosialisasi. Jadi ketemu teman-teman sik pekok sik di luar konco kantor, konco SMA, random people, random shit ngono kae ketemu wong-wong kuwi. Nah, wis butuh kuwi wae aku butuh delok masyarakat ra jelas ngono. Tapi intinya aku buat perjanjian itu. Jadi ketika nikah pun aku nggak main-main. Ketika aku bilang no, kalau kamu tetap nyuruh aku misalnya gini lah Dre, aku ngapusi apa akal ya, misalnya aku bohong, oke, aku nggak akan main game lagi, kamu nggak suka aku main game, aku nggak akan main game lagi. Nah pertanyaannya, aku ngerti bahwa diriku orang iso mandek main game, terus aku berusaha berhenti untuk orang lain. Wah, siksaannya luar biasa dan mesti gagal. Nah, bener kan, awakmu terus gagal, awakmu gagal, ngerti-ngerti main game terus ngerti-ngerti bojomu nonton, wah iso nesu banget. Nah, aku nggak mau hal-hal itu terjadi. Jadi nggak usah bawa-bawa, waktu itu aku bilang nggak usah bawa problem game ini ke masa depan terus ngonek-ngonek aku gini, karena udah setuju bahwa aku tetap main game. Nah itu seperti itu aku. Bener sih, memang harus dijelaskan dari awal juga. Ini awalnya Dewi ngomong game, kita bisa bawa, bahkan kita bisa bawa ini ke relationship. Ya ini aku sudah tiba omongan kayaknya. Negosiasi dalam relationship. Nah, bisa itu. Jadi aku bisa bilang bahwa pamannya Dewi yo, ini kan kita berada di masa di era dimana kita mulai diperkenalkan game ya. Anggap aja mau dadok mulai game tahun 84 tuh kan masa dimana memang awal-awal game itu muncul kan sampai sekarang. Iya. Nah, kita berada di masa-masa tersebut dan sudah pasti ke depannya industri ini akan semakin gede gitu. Jadi sangat lumrah nanti generasi berikutnya itu mau menjadikan game itu bagian tak terpisahkan dalam kehidupannya gitu loh. Kalau kita sebagai orang yang hidup lebih dulu gitu ya, kita cuma bisa memberitahu dulu tuh kayak gini. Nah, sekarang kayak gimana ya kita lihat aja gitu kan. Kita lihat apa yang terjadi saat ini. Kita nggak bisa menggunakan standar tahun lalu atau masa lalu untuk menjadi patokan masa kini atau masa depan. Aku mau mencoba relate dengan topik tentang game tadi. Kalau kita bilang bahwa zaman sekarang itu kan didominasi oleh game-game gacha, microtransaction segala macam, kompetisinya kenceng. Kadang kan kita sebagai orang tua tuh kan ngeliat iki bocah kok madep HP terus, apa madep komputer terus, madep TV terus ya kan. Nah, mungkin kita bisa melihat lagi bahwa value apa sih yang mereka serap gitu ya. Karena kan yang namanya nilai-nilai itu kan bersifat universal. Nilai-nilai apa respect ya, menghormati pemain yang lain, menghormati aturan main, menikmati apa yang ada di dalamnya. Apa jenenge, memainkan game sesuai dengan umur ki yo penting loh gue. Iya. Sama nonton film juga gitu. Ise di bawah 13 tahun disodori adegan-adegan yang ciuman kan nanti lebih cepat matengnya nanti. Iya. Kayak gitu. Dan kurasa itu akan bisa relevan meski apa istilahnya, meski melewati zaman loh, pamane nilai-nilai itu dulu sportivitas, apa jenenge, respect, apa namanya, showmanship segala macam lah, itu bisa muncul dalam berbagai macam bentuk ngono lho. Nek mbiyen modele pertandingan, kompetisi, sekarang modelnya e-sport, apa namanya, liga atau apa gitu kan, atau sesederhana bermain di depan HP misalnya ngono kan. Luar biasa obrolan kita malam ini, gayang banget. Ya semoga masa depan nanti
khususnya kalau aku sih lebih khawatir ke ini ya, lebih khawatir ke generasi setelah ini, artinya untuk masalah gaming ini, karena ini benar-benar baru, media-media yang baru, yang orang tua tadi, kalau orang tua kebanyakan berada di masa transisi, belum tentu memahami, mungkin masih menggunakan dogma lama, misalnya wah game itu bikin bodoh, game itu enggak inilah, tapi sekarang buktinya orang main game sih sugih, oke banget deh. Nah, ini belum terlepas dari game sebagai konten juga, jadi youtuber itu, jadi banyak sekarang streamer itu main game ya, jadi di Twitch dan sampai dibayar juga sama Twitch-nya gitu, itu gila-gilaan. Artinya monetisasinya emang nggak main-main gitu, asal lu jago main game, bikin konten, nggak usah bikin konten aneh-aneh, nge-review game enggak, bikin konten kamu main game dengan kejagoanmu aja. Iya. Oh selesai gitu. Orang banyak nonton, banyak pengen niru gayamu, banyak, wah selesai, laku dijual. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.